Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh Islam yang dihormati di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historisnya dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kata Wali Songo terdiri dari dua kata, yakni wali dan songo. Dalam hal ini, kata wali bisa diartikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau waliullah. Sedangkan kata songo dalam bahasa Jawa memiliki makna 9. Jadi secara umum, Wali Songo merupakan 9 wali yang dekat dengan Allah yang dikenal di Nusantara sebagai 9 tokoh penyebar agama Islam yang paling populer. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik memiliki nama lengkap Maulana Malik Ibrahim As-Samarkandi, biasa disebut kakek bantal, karena dekat dan menyayangi kaum yang tidak mampu. Beliau lahir di Samarkand, Asia Tengah pada paruh awal abad ke-14 dan beliau wafat di Gresik pada tanggal 8 April 1419 Masehi atau 12 Rabiul Awal 822 Hijriah. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gresik yaitu mendekatkan diri pada masyarakat dengan mengajarkan cara bercocok tanam, melalui pendidikan dengan mendirikan pondok pesantren, serta membangun surau. Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan anak dari Putri Raja Champa, yaitu sebuah kerajaan di Vietnam. Ia juga memiliki hubungan darah dengan istri Prabu Brawijaya yang merupakan bibinya. Sunan Ampel juga menjadi pendiri kerajaan Demak dengan Raden Fatah sebagai rajanya. Beliau lahir di Champa pada tahun 1410 Masehi dan kemudian beliau wafat pada tahun 1467 Masehi di Ampel, Surabaya. Metode dakwah yang digunakan Sunan Ampel lebih dikenal dengan ajaran Moh Limo. Ajaran tersebut terdiri dari 1 moh main, 2 moh ngombe, 3 moh maling, 4 moh madat, 5 moh madon. Selanjutnya yakni Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin atau dikenal juga dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Sunan Giri lahir di Blambangan pada tahun 1442 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1506 Masehi di Giri, Gresik, Jawa Timur. Metode dakwah yang digunakan Sunan Giri yakni berdakwah melalui seni dengan tembang Macapat seperti Pucung dan Asmarandana. Beliau juga mendirikan pesantren Giri Kedaton sebagai pusat politik di Jawa. Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makdum Ibrahim atau dikenal juga dengan nama Raden Makdum. Sunan Bonang lahir di Surabaya pada tahun 1465 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1525 Masehi di Jawa Timur. Metode dakwah yang digunakan Sunan Bonang yakni melalui kesenian dengan melakukan akulturasi budaya. Sunan Bonang memainkan gamelan sebagai pengiring lagu bernuansa Islam yang salah satunya berjudul Tombo Ati. Sunan Derajat atau Raden Kosim. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Sarifuddin atau dikenal juga dengan nama Raden Kosim. Sunan Derajat lahir di Surabaya pada tahun 1470 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1522 Masehi di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Metode dakwah yang digunakan Sunan Derajat yakni melalui kesenian. Beliau memanfaatkan media seni dengan suluk, tambang pangkur. Sunan Kalijogo atau Raden Said. Sunan Kalijogo memiliki nama asli Raden Said
Beliau merupakan putra dari Tumenggung Wilatikta Bupati Tuban. Sunan Kalijogo lahir di Tuban pada tahun 1450 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1513 Masehi di Demak, Jawa Tengah. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Kalijogo yakni dengan menggunakan kearifan lokal di bidang kesenian khususnya wayang kulit. Selain itu, beliau juga pencipta baju takwa di Pulau Jawa. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria memiliki nama asli Raden Umar Said atau lebih dikenal dengan Raden Parwoto. Sunan Muria lahir sekitar tahun 1450-an Masehi dan beliau wafat pada tahun 1551 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Muria yakni dengan mengajarkan keterampilan bercocok tanamnya. Beliau juga berdakwah melalui berdagang dan melaut. Tidak hanya itu, beliau juga menggunakan kesenian untuk berdakwah sehingga menciptakan lagu, sinonim, dan kinanti. Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Sunan Kudus memiliki nama asli Ja'far Shodiq atau Sayyid Ja'far Shodiq Asmad Khan atau lebih dikenal dengan Raden Undung. Sunan Kudus lahir di Palestina pada tahun 1400 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1550 Masehi di Kudus, Jawa Tengah. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Kudus yaitu menekankan nilai-nilai toleransi dengan budaya setempat. Dan dakwah Sunan Kudus memiliki keunikan dengan cara menggunakan sapi yang disebut kebo gumarang. Sapi India itu diletakkan di pekarangan rumahnya sehingga masyarakat yang mayoritas beragama Hindu tertarik mendatanginya. Dengan cara toleransi, Sunan Kudus berhasil membuat masyarakat mau mengikuti ajaran Islam. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati lahir di Kairo pada tahun 1448 Masehi dan beliau wafat pada tahun 1570 Masehi di Cirebon. Metode dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati yaitu melalui pemerintahan, memanfaatkan pengaruhnya sebagai putra raja Pajajaran, menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon hingga ke pedalaman Pasundan, Pariangan. Cukup sekian, thank you.